Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fabio Junior dengan NUPTK 8939772673130292 sebagai dosen tetap Universitas Tangerang Raya, Fakultas Teknik di program studi S1 Teknologi Informasi. Video ini saya buat untuk PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berbasis kerangka kerja atau framework, di mana kuliah ini akan menjelaskan konsep framework secara umum dan keseluruhan seperti MVC, model view dan controller, penggunaan framework, dan juga pembuatan aplikasi web menggunakan salah satu framework seperti Laravel dan juga CodeIgniter. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa secara hard skill dan juga soft skill. Di antaranya, mahasiswa mampu dan memahami dan juga bisa menganalisis konsep-konsep dasar dan juga peran sistem informasi dan memberikan rekomendasi dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu dan merancang dan juga menggunakan seluruh alat-alat dan juga teknik pengolahan database. Yang ketiga, yang terakhir, mahasiswa mampu dan memahami metodologi, pemodelan, dan juga analisa kebutuhan sistem yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan organisasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan pendekatan learning based project. Di antaranya nanti mahasiswa mampu menjelaskan secara konsep dasar framework yaitu OOP, Object Oriented Programming, dan juga MVC, Model, View, dan juga Controller. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan juga mengimplementasikan instalasi dan juga konfigurasi framework menggunakan Laravel. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur, fungsi, database, dan juga prosedur keamanan pada framework. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang sebuah aplikasi web dengan menggunakan framework Laravel. Dan yang terakhir, mahasiswa akan membangun dan juga mengembangkan sebuah aplikasi prototipe yang mempertimbangkan pengimplementasikan fitur-fitur dan juga prosedur-prosedur yang ada di framework Laravel ataupun CodeIgniter. Mata kuliah ini memiliki struktur dan topik sebanyak 16 kali pertemuan, diantaranya konsep dasar pemrograman framework, framework pemrograman web Laravel dan CodeIgniter, Object Oriented PHP, dan pola desain MVC, model view dan juga controller, instalasi dan setting framework Laravel, fitur dan fungsi umum Laravel, keamanan sistem berbasis web, perancangan aplikasi, dan analisis. Di pertemuan ke-8, kita akan evaluasi kemampuan mahasiswa dengan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, ada materi relasi relationship pada Laravel, manipulasi data, create, record, update, delete pada database, validasi data pada form, dan kita memiliki 4 pertemuan untuk mahasiswa membuat prototyping aplikasi berbasis web, dan diakhiri dengan ujian akhir semester atau UAS untuk mengevaluasi keseluruhan kemampuan mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki 4 bobot penilaian. Yang pertama, absen 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan juga UAS 40%. Pembelajaran kami laksanakan dengan cara blended learning, yaitu dengan tatap muka dan juga melalui platform kami di ekampus.untara.ac.id. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran saya di kelas dengan teman-teman mahasiswa pada pertemuan ketiga yang membahas tentang Object Oriented PHP dan juga pola desain MVC. Selamat menyaksikan. Oke, saya buka ya teman-teman mata kuliah hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi kuliah, coba saya pengen cek dulu semangatnya teman-teman, oke? Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, cukup satu kali. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang Object Oriented
PHP atau OOPHP dan juga MVC, Model View Controller. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk teman-teman bisa memahami apa itu OOPHP dan implementasinya di dalam sebuah framework. Berikutnya, teman-teman akan bisa nanti mengetahui apa perbedaan antara PHP prosedural dengan OOPHP. Berikutnya, teman-teman akan menguasai konsep kelas dan juga objek. Dan juga yang paling penting di dalam framework itu bagaimana teman-teman mengetahui konsep dan pola MVC, Model View dan Controller, di dalam nanti framework yang akan kita pakai. Nah, yang terakhir, untuk hari ini materinya adalah penerapan MVC dalam aplikasi web. Goalnya adalah nanti teman-teman bisa menjelaskan tuh konsep objek oriented PHP dan juga menjelaskan desain yang berorientasikan MVC, Model View Controller. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kira-kira kenapa kode PHP sering menjadi sulit untuk dikelola? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Irgi? Oke, karena struktur. Betul. Tepuk tangan dulu buat Irgi. Jadi, kalau misalkan kita pakai menggunakan kode PHP yang murni atau bahasa kita itu native, dia strukturnya itu sulit untuk dikelola karena semua kelas, settingan, CSS itu ada dalam satu file, belum dipisah. Oke. Yang kedua, apa masalahnya jika HTML dan kode query database dan juga logika pemrograman digabung dalam satu file yang tadi saya baru sebutin tuh? Apa masalahnya? Kalau semua di dalam satu file, kira-kira apa masalahnya? Ayo, ada yang bisa? Bunga mungkin? Nggak jalan programnya. Kurang tepat. Ada? Oke. Jadi kalau misalkan semua code HTML, query, logika pemrograman digabung dalam satu file itu, kita sulit untuk memaintenance-nya. Gitu. Jadi semua dicampur adukan, istilahnya seperti itu. Ya. Yang ketiga sekarang, ingat ya, kalau tadi yang pertama itu kita sulit untuk mengelolanya, yang kedua itu masalahnya adalah kita sulit untuk memaintenance-nya. Oke, karena semuanya dicampur adukan di dalam satu file. Berikutnya adalah mengapa framework PHP menggunakan konsep OPP dan MVC? Siap. Mudah dikelola. Ada lagi yang lain? Mudah di maintenance. Nih ya, mudah di maintenance. Betul sekali. Kasih apresiasi dulu. Jadi, kenapa kita menggunakan framework dan menggunakan konsepnya Object Oriented Programming dan juga MVC? Karena itu akan dipisah nantinya. Yang tadinya dicampur adukin, jadi dipisah. Ya, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nanti kita bahas di materinya. Terakhir, apa manfaat memisahkan kode program ke dalam beberapa bagian? Kira-kira manfaatnya apa ketika semua yang tadi nih, HTML, query, logika pemrograman itu dipisah ke dalam beberapa bagian? Apa kira-kira manfaatnya? Ada kerja rapi dan mudah di-manage. Oke, jadi ketika kita pisahkan itu ke dalam beberapa bagian, itu mudah untuk diidentifikasi errornya, gitu. Dan juga filenya terstruktur, ya. Tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman, 4 ini yang akan kalian pahamin secara keseluruhan. Kita mulai dari definisi dan konsep OOPHP. Nah, kalau menurut si David Naista tahun 2017, Object Oriented PHP atau OOPHP, dia itu adalah cara menulis kode PHP dengan pendekatan berorientasi objek. Nama juga Object Orientation Programming. Nah, itu kan syarat mata kuliah untuk mengikuti mata kuliah ini.
Ya, tapi kalau di sini objek orientasinya adalah PHP. Yaitu program disusun menggunakan kelas dan juga objek. What is the meaning class? What is the meaning object? Sabar, sebentar lagi. Oke. Nah, dalam OOPHP, data dan fungsi tidak ditulis secara terpisah, tetapi dikumpulkan ke dalam satu struktur yang disebut kelas. Dari kelas tersebut kita dapat membuat objek yang digunakan dalam program. Nah, dengan OOP, kode program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca. Oke, struktur, mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi yang skalanya besar, karena kalau misalkan aplikasinya itu besar, filenya itu bisa ratusan. Kalau nggak dipisah, pusing kita kan. Gitu. Maka kita pakai object oriented programming. Nah, yang berikutnya adalah mudah dikembangkan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan database, ya kita harus mengedit ya di database saja, karena sudah kita pisahkan. Dan juga mudah digunakan lagi. Nah, biasanya kalau bahasa programmernya itu satu file untuk semua kebutuhan. Jadi nggak menulis kodenya secara berulang-ulang dia. Example, contoh misalkan kalian bikin create record update delete untuk suatu halaman. Ya, halaman 1 misalkan. Nah, ketika kalian pengen bikin halaman 2, itu nggak perlu tulis lagi si create-nya. Pakai create yang sudah ada. Gitu. Oke, itu secara definisi dan konsep object oriented PHP. Baik. Nah, konsep dasar OOP itu apa sih? Nah, dia punya 5. Kelas, objek, properti, method, dan constructor. Nah, kelas itu cetakan atau rancang membuat objek, hasil nyata dari sebuah kelas, objek itu, yaitu properti itu variabelnya. Oke. Metode itu fungsi yang berada di dalam kelas atau eksekusinya. Apa yang dieksekusi itu pakai metode apa. Nah, yang terakhir adalah konstruktor. Metode khusus yang otomatis dijalankan ketika objek itu dibuat. Oke, itu ada 5 konsepnya. Dan yang terakhir ada visibility-nya dia. Jadi, berdasarkan penglihatannya. Yang pertama itu public. Jadi, kalau kita pakai OOPHP, itu dapat diakses dari mana saja secara public. Oke. Yang kedua, dia sifatnya private. Hanya dapat diakses untuk kelas itu tersendiri. Yang ketiga, dia ada protected-nya. Dapat diakses dari kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Ya. Jadi ada kelas utama, ada kelas turunannya, subclass. Kita coba lihat contoh sederhana. Nanti akan saya kasih pemahaman. Nah, ini struktur codingnya. Di mana ada kelas, ada metode, ya kan? Gitu. Ada kelas, ada metode. OOPHP adalah pendekatan pemrograman PHP yang menggunakan konsep kelas dan metode tadi yang sudah disebutkan. Nah, dapat dibuat lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Gitu. Rapi, mudah dikembangkan. Jadi dia filenya itu terstruktur dan mudah kita mengembangkannya itu. Nah, ini menjadi dasar penting buat teman-teman supaya teman-teman bisa tahu konsep menggunakan frameworknya seperti Laravel, CodeIgniter, dan lain-lain. Jadi sebelum kita masuk kepada framework Laravel dan kawan-kawannya itu, teman-teman harus bisa paham dulu konsep object oriented programmingnya dulu. Oke? Kita lanjut dulu materinya. Nah, di sini ada perbedaan nih antara PHP prosedural dan juga OOPHP. Yang pertama dari pendekatannya. Kalau kalian pakai PHP native, bahasa pemrogramannya kita nih, bahasa programmernya PHP murni native, itu top down dia, dari atas ke bawah. Ya, buat halamannya, buat database-nya, buat loginnya, buat CSS-nya, ke bawah dia. Tapi kalau kita pakai object oriented programming, dia berbasisnya kelas dan objek. Oke, ada kelasnya, ada objeknya. Itu. Yang kedua, berdasarkan organisasi kode, fungsi dan variabel terpisah. Tapi kalau kita pakai OOP, data dan fungsi terbungkus dalam satu kelas. Jadi kita panggil kelas-kelasnya aja. Keamanan data bersifat global, resiko manipulasi. Terus kalau di object oriented PHP-nya itu encapsulation, data aman dan tersembunyi. Karena dimanipulasi lewat kelas dan metode itu tadi. Paham ya? Berikutnya ada readability, sulit. Kode sering harus di copy paste
Karena dia harus menulis kode yang berulang-ulang. Yang tadi saya contohin tuh. Kalau you pakai PHP native murni, dia pentulisan kodenya itu secara berulang di setiap fungsi. Tapi kalau kita pakai OOPHP, bisa diwariskan atau di-extend. Ya, tinggal dihubungkan aja, dimekarkan aja, di-extend aja. Skala aplikasi baik untuk proyek kecil dan sederhana, tapi kalau kalian udah megang proyek yang besar, itu wajib pakai Object Oriented PHP. Berikut contoh kode yang menggunakan gaya prosedural dan juga OOPHP. Oke. Jadi teman-teman, saya simpulkan di OOPHP itu adalah basisnya adalah kelas dan metode. Saya coba kasih analogi teman-teman nih. Contoh misalkan kalian pengen bikin hajatan. Ya. Hajatan itu kita bikin panitia kan? Ya. Kalau dia prosedural, oh panitia itu harus ada prasmanan, cuci piring, terima tamu, misalkan begitu. Satu orang satu prosedur, 1, 2, 3. Jadi dari penerima tamu ke prasmanan, terus cuci piring, misalkan begitu. Oke? Tapi kalau kita pakai metode dan kelas, kita tinggal bikin fungsinya aja, bikin kelasnya aja. Kita butuh fungsi prasmanan, kita bikin kelas prasmanan. Kita butuh fungsi cuci piring, kita panggil kelas cuci piring. Jadi dipisah dia. Satu lagi, kita butuh kelas penerima tamu, maka kita bikin kelas. Metodenya pakai apa ya? Tinggal kita cari turunan metodenya. Apakah penerima tamunya 2 biji, 3 biji? Nah, itu variabel tuh yang ngomong nanti. Eksekusinya seperti apa? Oke? Kalau menurut saya itu pemrograman itu seni panggil memanggil. Oke? Kalau kita masih balik ke analogi tadi tentang hajatan tadi itu, kalau saya butuh tukang cuci piring, maka kita panggil kelas cuci piring. Kita panggil kelas cuci piringnya. Nah, nanti di dalam implementasinya, kalau kalian udah pakai OOP, kalian pengen ngeprint halaman, maka panggil kelas. Ketika kita pengen ngeprint halaman, maka kita panggil kelas print. Oke? Jadi tergantung objeknya apa, kan berorientasi objek. Kalau objeknya cuci piring ya cuci piring, kalau objeknya terima tamu ya terima tamu. Tergantung objeknya apa. Bisa dipahamin ya? Jadi itu antara prosedural dengan tadi object oriented programming. Berdasarkan objeknya apa. Oke? Bisa dipahamin? Kita lanjut materinya. Berikutnya kita coba masuk ke arsitektur MVC, Model View Controller. Nah, MVC ini adalah sebuah pola arsitektur dalam pengembangan perangkat lunak, terutama pemrograman berbasis web. Dia memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu model view controller. Oke, ini bahasa teorinya begini nih. Agar kode lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan diuji. Pokoknya begini, gampangnya begini teman-teman. Kalau teman-teman butuh untuk mengkode tampilan, maka masuk ke dalam kelompok view. Oke? Kalau teman-teman mau masuk ke pengkodingan database atau berbasis data, maka code-nya ditaruh di model. Oke? Dan yang terakhir adalah controller. Controller ini adalah dia untuk mengatur mana view dan database yang harus dikeluarkan yang diminta oleh user. Oke? Contoh. Saya kasih contoh. Misalkan user masukin Yuri. Nah, ketika dia request, itu diterima dulu sama controller, teman-teman. Nah, controller ini yang akan mengatur apa yang diminta ini, mana database-nya, mana view-nya. Jadi dua arah ya. Tergantung dia manggil apa. Dan tergantung kita mengontrolnya ketika dipanggil tampil, kita mengontrolnya ya database tampil yang keluar, ya view tampil yang keluar. Jadi dia nggak bisa nyasar. Bisa dipahamin ya konsep MVC ya. Jadi mulai nih dipisahkan setiap urusan.
Kalau istilah backend itu adanya di mana? Iya tahu belakang. Kalau backend itu kita sebagai programmer backend kita ngurusin file yang mana? Model. Controller backend atau frontend? Backend. Kalau kita programmer frontend kita ngurusin folder jelas. Kita ngurusin folder ini. Nah, kalau misalkan secara administrasi struktur IT itu dibagi jadi 3, ya kan? Ini front end, back end, ini database administrator atau data analis. Kalau kalian kan full stack developer kan, full stack, jadi semua harus menguasai. Mulai dari front end, back end sampai dengan pengolahan data atau data analis. Gitu. Jadi kalau nanti ruang lingkupnya besar, itu dipisah-pisah tuh mana programming front end, mana programming back end, dan mana data analisnya. Makanya secara industri skala besar ini dipisah nih, supaya setiap orang hanya mengurusi file ini aja, nggak usah ngacak-ngacak yang lain. Maka metodenya disebut model view. Kita lanjut lagi materinya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Model itu berinteraksi langsung dengan database, jelas di sini secara teori. Oke, jadi semua yang berurusan dengan database disimpannya di model. Semua yang berurusan dengan view, tugasnya menampilkan data yang diterima menampilkan data yang diterima dari user untuk mudah dibaca. HTML biasa tampilan. Jadi yang berurusannya dengan, sekali lagi nih saya tekan ini, saya highlight sekali lagi, yang berurusannya dengan tampilan taruhnya di folder view. Baru controller, di mana tugasnya menerima input dari pengguna seperti klik tombol atau request URL. Ya, tadi URL yang tadi saya contohin tuh. Kalau URL-nya dimasukkan, maka dia tahu nih mana database yang harus keluar, mana view yang harus diberikan kepada siapa? User. Cakep. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, big question-nya itu, why MVC menjadi standar industri? Kenapa MVC ini menjadi standar industri itu? Satu, dia karena konsep MVC ini dia memisahkan tanggung jawab, separation and concern. Dia fokus pada concern-nya kemana? Berulang-ulang tuh, ya, front end, back end, database. Oke? Kode lebih mudah dirawat, ya. Kalau kalian pengen maintenance view ya udah ke view aja. Tapi kalau you pakai PHP native ya satu benda tuh harus dirubah. Gitu. Cocok untuk kerja tim karena dipisah. Ya. Tapi kalau kita kan manusia kuat di Indonesia ya, jadi kita full stack. Kita itu full stack developer. Front end oke, back end oke, analisis database oke, ya kan? Jadi kita full stack developer. Tapi cocok nggak untuk kita yang nggak ada tim ya cocok. Karena dia mempermudah developer kita sebagai developer untuk mengcoding sesuai dengan kepentingannya atau sesuai dengan tanggung jawab. Yang terakhir memudahkan pengujian dan perbaikan. Tadi maintenance. Nah, tadi pertanyaan awal. Kenapa kita harus pakai MVC? Supaya maintenance-nya lebih mudah. Kalau dia misalkan bug-nya itu ada di view ya udah kita nggak perlu ngacak-ngacak satu file campuran itu, kita pergi aja ke view. Seperti itu. Maka dia akan menjadi standar industri. Kalau native itu belum sampai ke standar industri dia. Satu, keamanannya kurang tadi kan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang ingin ditanyakan? Boleh? Siapa? Yang kira-kira belum paham tentang konsep OOPHP dan juga MVC. Silakan. Silakan Bunga. Kan dalam sebuah kelas itu ada perbedaan antara penggunaan visibility yang public, private, dan protect dalam menjaga keamanan data itu maksudnya gimana? Oke, di visibility itu kan ada perbedaan keamanan data ya kan. Kalau kita pakai yang prosedural, ini si Bunga
Bung Areva tanya tentang OOPHP ya, antara native dan juga berbasis object oriented programming. Nah, masalah visibilitas, kalau kita pakai object oriented programming itu akan dibatasi per kelas tadi. Kalau yang bukan kelasnya dia nggak boleh akses dia. Ingat, kalau URI-nya nggak manggil kelasnya dia nggak boleh akses. Oke? Tapi kalau kita pakai native, mau kelas atau bukan yang kelas, dia kan hanya dalam satu file yang sama, ya kan? Kelasnya satu, CSS-nya satu, gitu kan? Jadi dia prosedurnya sama. Maksudnya prosedurnya dia bertingkat menurun. Kalau OP dia per kelas. Kalau URI-nya dipanggil tidak sama dengan kelasnya, dia nggak boleh masuk ke OP. Itu visibilitasnya. Jadi tertutup dia, karena dia sudah dikategorikan berdasarkan kelas dan metode. Cukup? Bagus pertanyaannya. Ada lagi, teman-teman? Silakan, Sastriani. Pertanyaannya kan tadi Bapak banyak menyebutkan bahwa MVC ini menggunakan untuk maintenance. Ya, betul. Tapi belum menyebutkan dampak dari keamanan software ini. Ya. Jadi nanti ketika pertemuan berikutnya, MVC ini akan diamani dengan namanya URL. Kalau kita non framework, dia direct dia. Misalkan W3 kali tes garis miring index.php ya. Misalkan gitu. Nah, kalau kita non MVC atau non framework, dia langsung masuk ke index.php. Tapi kalau kita pakai MVC, dia nggak boleh masuk dulu ke database. Dia dijagain dulu sama namanya. Nah, dia masuk dulu ke sini. Controller akan ngecek yang diminta user ini, dia manggil kelas apa untuk membuka satu view-nya, tampilannya, dua untuk membuka database-nya atau modelnya di sini. Teman-teman, tolong untuk mengecek pemahaman teman-teman semua, ada dua tugas. Yang pertama, teman-teman coba buat analisis, berikan argumen teman-teman mengapa perusahaan startup modern itu mewajibkan penggunaan MVC. Kok perusahaan-perusahaan sekarang itu harus pakai framework sih, harus pakai MVC sih. Terus yang kedua, pemecahan masalah itu jika sebuah aplikasi web mengalami error pada tampilan atau UI, tetapi logika data di database berjalan normal, bagian manakah dalam arsitektur MVC yang harus diperbaiki? Itu udah dijelasin, oke? Jadi dibikin nih nanti presentasinya, dibikin analoginya, dibikin contohnya. Berikutnya minggu depan kita akan praktikum implementasi. Kita akan membuat sebuah manajemen data mahasiswa yang menggunakan framework pure atau pure PHP. Ya, ada model, controller, dan view-nya. Oke. Ketentuannya tidak diperbolehkan adanya perintah echo atau perintah HTML. Biasanya kalau kalian pengen nampilin sesuatu kan pakai echo kan. Nah sekarang udah nggak boleh pakai echo lagi, masuknya ke view. Karena kita udah mulai pisahkan tuh model, controller, dan model itu controller. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi tugasnya di minggu depan. Jangan lupa untuk membuat presentasi analisis teoritisnya, yaitu struktur data MVC dan juga pemecahan masalah, dan juga buat aplikasi sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan video pengajaran saya bersama dengan teman-teman mahasiswa di mata kuliah pemrograman berbasis kerangka kerja atau framework. Pada pertemuan ketiga yang membahas tentang OOPHP dan juga MVC, di mana materi disampaikan melalui pemaparan, diskusi, dan juga tanya jawab. Dan di akhir sesi, mahasiswa diberikan tugas, mini project, dan juga presentasi untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikti-Saintek, LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan juga Banten, Rektor Universitas Tangerang Raya, seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026, rekan-rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Pada akhir kata, semoga video ini memberikan manfaat dan juga dosen-dosen di Indonesia meningkatkan kualitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.